kamu itu nggak harus beberapa hari langsung big, tapi tiap hari ada progress kecil juga nggak apa-apa. Itu actually malah yang bikin yang contribute bigger than the big steps. Banyak orang yang bilang you have to have dedication, the ambition, the fire in you. But having the fire and keeping the fire lit dan tetap burning gitu ya, itu susah. Mau kamu misalnya lagi down, mau kamu nggak masuk misalnya universitas yang kamu mau atau gimana gitu ya, kamu harus tetap punya ambisi itu. Oke. Ambisi itu, ambition is the key. Hai, kembali lagi nih dengan aku Bianca Michelle De Viero di acara Beyond the Book Season 2. Beyond the Books menggali inspirasi melampaui batas imajinasi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik, jelita, dan juga bertalenta. Thank you. Nah, yuk kita ulik bareng, langsung aja kita ulik bareng-bareng narasumber kita hari ini. Please welcome ke Ovifah Akbar. Hi guys, my name is Ovi. Aku S1 Management, Faculty of Economics and Business. Right now I'm in the 8th semester, and I'm very pleased to be here with Bianca. Hello. Halo. Nah, terima kasih ya Kak Ovi udah menyempatkan datang menjadi narasumber aku di acara Beyond the Books ini. Nah, langsung aja nih, kamu nih kesibukannya apa sih akhir-akhir ini selain menjadi mahasiswa? Okay, right now currently I'm juggling between two things, which are study and working. Yes, that's all. Oh, gimana nih kakak untuk menjalani karir kakak itu mulai dari mana? Okay, I started very humble. I used to work at a restaurant near my house. Oh, iya, jadi aku dulu kerja di restoran dekat rumah. Itu pas SMA kelas 2. Di situ aku climb the ladder lah. Aku SMA kelas 3, aku masih di situ. Tapi pas aku udah mau lulus SMA, aku semester 1 kayak juggling between options. So at that time in 2021, I had various options. I had data scientist and then sales in tech, digital marketing, project management. Then aku tuh enrolled to various basic introduction classes by one of the well-known edtech in Indonesia. And I had sales in tech and digital marketing in mind, tapi gara-gara aku nggak terlalu suka communicate with people like daily, jadi aku lebih sukanya kayak working with tools and system and all of that. So I chose digital marketing. That was the beginning of how I got myself into digital marketing. Oh, gitu. Oke. Menurut ada nggak titik balik kamu atau momen yang bikin mikir kalau misalnya ini tuh jalan kamu yang bagian itu? Oh iya, yang tadi aku bilang, circling back to what I said, karena aku orangnya tuh nggak yang kayak salesperson banget gitu loh. I love talking to you, I love talking with people, you know, tapi nggak yang kayak pressure tiap hari harus ngomong, kayak harus daily. Right, harus ngejual, like how do you feel if you ngejual tiap hari, itu pressure banget. Pressure. Right? Jadi gara-gara I had two options dari semuanya, aku kayak nge-funneling lah. Oke, aku punya dua pilihan, yaitu sales in tech sama digital marketing. Dan tadi yang aku bilang karena aku nggak suka banget sales gitu ya. I like talking with people but like not into sales when it comes to a job. Aku suka lebih working with tools, so I chose digital marketing karena aku suka bekerja sama tools, sama strategically working rather than communicating socially when it comes to work. Gitu. Nah, dari kamu bekerja itu, hal yang kamu suka, kamu ada nggak sih mentor atau role model dalam perjalanan karir kamu itu? Absolutely. Wow. This sounds cheesy, but I'm telling you that my role model will always be my mom. Always be my mom. Why? That's a good question. Actually, she was a makeup artist, dan dia nge-inspirasi aku banget karena
mamaku tuh, aku belajar public speaking dari mama. Oh iya? Iya, aku nonton dia seminar, nonton dia webinar gitu kan. Aku ngeliatin dia cara dia ngomong berbicara, body language dia gitu kan. Aku belajar cara how to handle people, how to talk to people, how to communicate, how to socialize with people. Dan dia menginspirasiku banget karena dia tuh start from zero juga. Oh wow. Dari bawah juga. Dari bawah. Iya. Dan dia tuh selalu bilang sama aku satu hal, Ovi, kamu tuh jangan membuat satu kesalahan atau satu failure define who you are, define what you will become. That's what I always remember about her. Her ambition, her dedication, her fire. Those are the things yang aku tuh selalu amazed sama my mom. Oh, so and I'm genuinely amazed of my mom actually because she was amazing. That's why. Kayak like mother like daughter. Yeah. Like, hopefully. Nah, kakak ini tipe suka yang bikin rencana jangka panjang nggak? Kalau misalnya untuk karir atau hal-hal yang ada di kehidupan kamu? Nice question, karena yang tadi aku bahas tentang mamah ya, mama aku kan aku suka banget dedikasi dia, ambisi dia, fire dia gitu. Nah, itu membuat aku selalu nge-planning sebelum aku ngelakuin apapun. Oke. Aku udah dapat kerja full time sebelum aku lulus karena aku planning dari awal. Mamaku selalu bilang kayak ambisi kamu harus tetap hidup. Mau kamu misalnya lagi down, mau kamu nggak masuk misalnya universitas yang kamu mau atau gimana gitu ya, kamu harus tetap punya ambisi itu. Oke. Ambition is the key. Jadi ambition is the key. That's why aku tuh selalu pikir, kalau misalnya plan A nggak works, plan B gue tuh harus jalan. Oke, jadi kamu tuh bukan tipikal yang ngikutin alur gitu aja, tapi kamu harus planning semuanya secara perfect. Exactly, karena ada ambisi di situ, ada dedikasi di situ. Ambisi, dedikasi dan fire in a person itu harus diberi ringan, harus overlap sama plan yang tertata juga, yang terorganize kan. Karena aku nggak akan bisa di titik ini gitu ya, walaupun I'm still young, I really need to learn a lot from a lot of people, from everyone gitu kan. Tapi hal-hal kecil yang kita bahas nanti ya, hal kecil, small steps di buku ini yang kita bahas hari ini. Nanti akan kita bahas itu bener-bener play such a huge role di career journey aku dan self development aku sebagai a young adult, especially if you guys are in your 20s or maybe not turning 20 yet. You gotta listen till the end of the video. Oke. Nah, dari kamu, ini kan planning ABC semuanya segala macam. Pernah nggak ada yang kayak dari planning kamu itu gagal total banget? Jadi kayak kamu tuh gimana? Ada cerita nggak soal planning kamu yang gagal total itu, terus ngasih kamu pelajaran tuh kayak gimana? Oke. Nice question. Nyambung mulu ya questionnya ya. Nice. Karena tadi aku bahas tentang plan banyak gitu plan banyak, yes. Plan panjang itu pasti ada gagal di tengah. Pasti. Aku pernah waktu itu aku mau banget dapat beasiswa untuk di show marketing, tapi aku gagal di percobaan pertama. Di situ aku kayak sempat murung kayak mungkin it's not for me. Mungkin it's not for me. But setelah 2 bulan aku mikir, I think it's for me. Karena aku udah milih jalan ini, aku harus stick to it. Dan aku selalu, again, circling back to what my mom said, you have to have the ambition, the fire, the dedication. Because if you want to get something, if you want to reach somewhere, pasti along the way nggak mungkin lurus, pasti ada yang belok, pasti ada yang muter balik, pasti ada yang gajlugan di tengah jalan gitu kan. And you have to get up 10, right? Dan yang aku lakuin adalah aku inget kata-kata mamaku, of course, dan aku inget why did I start in the first place? Kenapa aku mulai? Why? Karena aku udah milih digital marketing, dan aku selalu inget, kalau aku milih digital marketing dari awal, dan aku stop di sini cuman gara-gara aku nggak keterima beasiswa, it's a waste of time dong. Oh iya, jadi aku harus terus mau gimana pun aku harus plan A, plan B, plan Z aku harus punya. Harus babat habis gitu ya. The answer to your question, apa yang kamu lakuin kalau plan A, B, C gagal?
tadi aku ingat mama aku dan aku remember why did I start in the first place. Right. Terus hal apa yang paling susah kalau kamu pelajarin dalam proses pengembangan diri kamu itu? Kan ambitious, fire, and a lot of things like that. Nice question. Banyak orang yang bilang you have to have dedication, the ambition, the fire in you. But having the fire and keeping the fire lit dan tetap burning gitu ya, itu susah. Iya. Right? Right, I understand. Dan apalagi kita sebagai young adult, kita tuh pasti mikir kayak gue mau nyoba ini, aku mau nyoba ini, aku mau nyoba ini. Iya, gitu benar. Kan? Tapi ya kamu tuh nggak apa-apa nyoba ini A B C D Z gitu ya. Tapi yang penting tahu main goal kamu tuh apa gitu. Oke, nah dari itu kamu punya nggak bahan bacaan atau inspirasi buku yang bisa mengembangkan diri kamu itu? Yeah, this is one of my favorite books. Ikigai. Ini mungkin banyak dibahas ya, tapi this actually plays a pretty big role in my self-development and my mindset. So I think we should talk about it more. Okay. Nah, di Ikigai ini kan ada pembahasan mengenai self-development. Yang itu ada start small, flow is everything, and keep moving. Coba deh, menurut kamu gimana penjelasannya tentang itu dalam pemahaman kamu? Okay. Yang circling back to what I said, starting small. Yang tadi aku bilang small steps itu ya, aku bilang aku dulunya kerja di restoran, habis itu aku enroll myself to introduction classes for various career paths. Itu adalah small steps yang aku bilang. Kamu itu nggak show up tiba-tiba big gitu loh, big effort. Tapi di tiap hari you have to do these small steps to reach where you are. Karena kalau misalnya, again, consistency, dedication, ambition, itu require consistency kan, small steps, right? Dan di buku ini dibahas, kamu itu nggak harus beberapa hari langsung big, tapi tiap hari ada progress kecil juga nggak apa-apa. Itu actually malah yang bikin yang contribute bigger than the big steps that you take every few days gitu kan. Terus yang kedua tadi ada flow is everything. Right? Flow is everything itu gini. Di saat kalian suka sama apa yang kalian lakuin, dan enjoy sama kalian lakuin, pokoknya wholeheartedly itu kalian suka gitu loh. Passionnya di situ gitu ya. Dan ada beberapa elemen yang di buku ini dibahas. What you love, what the world needs, what you are good at, and what you're paid for itu. Apa yang kamu suka tuh dibayar gitu loh. Dan di situ dijelasin kalau kamu bisa nemuin satu karir atau satu hal yang kamu suka, yang empat ini tuh ada, itu bakal you will be in a flow state itu lebih cepet. Pernah gak sih kamu tuh lagi belajar nih, kamu suka banget sama matkulnya gitu kan, sama pelajarannya, kamu tuh tiba-tiba kayak ya ngeflow aja, kayak ngalir aja bacanya, ngajarin tugas, itu namanya flow state. Untuk nge-enter flow state itu susah, itu harus fokus, dan kamu harus bener-bener kayak, ya nggak harus suka banget lah, at least kamu setengah suka, atau nggak kamu find purpose, untuk find purpose in that activity to enter the flow state. Yes. Oh, I got it. And then the third one itu tentang keep moving, right? Kalau untuk Ikigai ini sempat dibahas juga, keep moving ini adalah salah satu cara biar kamu itu gak stuck di satu tempat. Kenapa? Karena di buku ini dibahas kalau misalnya kamu stuck di satu tempat, itu bakal malah menghambat self development juga bisa. Habis itu mindset kamu bakal kayak nggak fresh aja lah gitu kan. Jadi I think apalagi untuk yang kayak kita yang young adults, yang young professionals, kita kan kadang-kadang mager ya. Ya aku juga mager kadang gitu loh. Tapi again, nyambung sama poin yang sebelumnya, flow is everything. Start small itu sebenarnya bisa bikin kalian tuh
be happy lah every day dengan kalian ngelakuin hal kecil, misalnya ngeberesin kamar atau nggak masak gitu kan. Masak misalnya tiap hari, atau misalnya pokoknya do something yang kecil-kecil yang memang bikin kamu happy. Itu bukan hanya bikin kamu happy, tapi bisa nge-develop yourself. Misalnya kalau kalian mau masak nih, mau masak hal yang baru, itu kan kalian juga jadi ngerti gitu loh. Oh, kalau misalnya aku mau masak A, nggak boleh begini, mau masak B nggak boleh begini, mau masak C nggak boleh begini. Abis itu kalau mau yang makan ini berarti resepnya A B C D Z. Kalau mau masak ini berarti ingredientsnya A B C D Z. Jadi kalian ada development di bidang permasak-masakan ini. Di bidang going? I know, yang kayak bidang yang kalian suka gitu kan? Oke. Nah, selanjutnya tuh kayak tadi kan dari self development, kayak pengembangan diri kita kan. Kalau misalnya buat karir, ini di buku Ikigai juga dijelasin tentang align passion and profession. Terus yang kedua ada never stop learning. Nah, kamu bisa jelasin nggak tuh maksudnya gimana? As a young adult myself, aligning passion and profession itu sebenarnya hal yang nggak mudah. Pertama, kenapa kadang kita itu bekerja hanya untuk membayar sesuatu, kayak we work for the sake of paying the bills, kan? We stay at a boring job to pay the bills, dan itu banyak banget case-nya. Tapi yang what I can, I'm really glad that aku bekerja di bidang digital marketing yang memang passion aku suka. Yang misalnya creative writing, abis itu managing tools, handling tools gitu kan, sistem. Aku suka, I'm very grateful to have this, but aku juga banyak notice orang-orang yang stay at a boring job for the sake of paying bills. Dan saranku adalah kalau memang itu harus dilakukan, mungkin di weekend atau misalnya end of day gitu, EOD, kalian bisa lakuin hal-hal yang kalian suka. Misalnya suka cafe hopping, ke cafe lah gitu. Misalnya pas suka masak, mungkin bisa bikin konten tentang masak di sosial media tiap weekend, ya kan? Jadi kalian nggak full sama boring jobs yang itu mulu gitu loh. Jadi kalian ada ikigai di situ. Ikigai, masuk lagi ke ikigai. Yang kedua adalah itu never stop learning. So never stop learning itu selalu aku implement sih ke diri aku sendiri. Why? Karena di digital marketing itu kan, apalagi aku fokusnya di konten sama ads kan. Konten itu sangat-sangat dinamis. Betul. Sangat berubah gitu loh. Dan never stop learning ini yang aku pelajarin dari Ikigai itu benar-benar bikin aku nyadar kalau being a learner itu nggak akan stop sampai kapanpun. Kalian akan nemuin hal baru, akan belajar hal baru, ketemu orang baru, dan dapat insight baru, dan kalian bisa mengimplementasikan insight ini ke kehidupan kalian. So I think it's one of the most crucial points in this book. Oke. Nah, bahas tentang kamu ya, Denny. Kan kamu sebagai karyawan dan juga mahasiswa akhir nih, ya kan? Nah, kamu pernah nggak sih ngalamin burnout banget, dan gimana caranya kamu bisa balikin energi kamu? It happened to me actually. It happened to me last year kayaknya deh. Last year. Di situ aku bener-bener kayak berbulan-bulan aku stuck. Why? Stuck. Exactly. Why? Karena aku burn out. Aku magang non-stop. Aku magang, aku lomba nasional, aku beasiswa, aku part-time, freelance. Itu bener-bener kayak banyak banget in one place. So I had a lot already on my plate. So what I did to handle the burnout, what? It's simple actually. You need to take a break. Kamu harus istirahat. Kenapa? Kadang itu hustle culture, apalagi di Jakarta ya. Yes. Hustle culture kan, you have to keep going gitu kan. But fast. Yeah, you have to be fast. But actually, sometimes you just need to slow down, tone down a bit. Take a break from everything. Yes, exactly. Kalau misalnya apa sih rahasia biar nggak burn out? Simple. Rest. Kalau misalnya kalian stuck berbulan-bulan gitu, 3 bulan, 4 bulan, it's okay. Ntar juga nanti kalian di dalam situ kalian bisa do what you love, meditate gitu kan. Do a self reflection, itu kalian bisa kayak nyadar, gue kurang di sini, aku kurang di sini. Jadi kayak take a moment dulu lah untuk
pull yourself back. Nggak harus yang kayak you hustle every day. You don't have to do that actually. Biar supaya jadi ada pembelajaran baru lagi buat kamu. Ada space juga buat diri kamu sendiri, biar supaya nggak burn out banget gitu ya. Exactly. Nah, menurut kakak juga nih, ada nggak sih menurut kamu definisi sukses buat kamu pribadi itu apa? Kan banyak insight nih yang datang dari kamu. Menurut kamu sukses itu apa? Sukses, being a successful person is different from everyone to another. Yes. Right? From every person to another tuh sangat beda. Tapi untuk aku akan bahas sukses kalau misalnya aku bisa berguna untuk orang-orang sekeliling aku. Orang-orang yang aku benar-benar care about. Aku bisa guide mereka sampai where they want to be, where they want to be at gitu kan. Itu sih yang menurut aku sukses, karena menurut aku impact yang kecil yang aku bisa lakukan lebih sering daripada small things. Iya. Again, small things gitu kan. Small things yang aku bisa lakukan lebih sering daripada hal-hal besar yang aku lakuin tapi jarang, itu lebih penting. Okay. Right. Jadi being successful for me is very simple. I just want to be useful for the people around me. Oke, I got it. Oke, makasih banyak Kak Ovi udah ngasih insight dan pengalaman dan cerita-cerita banyak tentang pengembangan diri dan juga tentang karir-karir Kak Ovi. Nah, untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk baca nih buku Ikigai. Especially for you guys, young adults, especially in your early 20s, if you haven't found your passion, and you want to find something in between your passion and your career, read this, and maybe after that you find yours. Okay, thank you semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.